Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Masih dalam suasana kegembiraan bangsa kita Indonesia yang baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Dirgahayu ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan moto terus melaju untuk Indonesia maju. Kiranya kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa ini agar setiap kita boleh menikmati kebahagiaan dalam kebersamaan di tengah bangsa dan negara ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan yang benar akan Allah. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Pertobatan Israel yang sekejap saja. Kitab Hosea memang secara garis besar itu menggambarkan Israel yang tidak setia. Jadi keluarga Hosea itu gambaran tentang Israel yang tidak setia. Kalau kita baca di pasal 5 ayat yang keempat itu dengan jelas dituliskan, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab gairah perzinahan dalam diri mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Itulah yang terjadi. Dalam kondisi yang demikianlah Hosea menyampaikan suara Tuhan. Apa yang mau dilakukan bangsa Israel agar mereka boleh berjalan kembali di jalan yang Tuhan kehendaki. Ada beberapa hal yang menjadi renungan kita dalam bacaan pada hari ini. Yang pertama, responlah kasih setia Allah dengan kasih setia kita. Responlah kasih setia Allah dengan kasih setia kita. Kasih setia Allah itu tidak perlu diragukan lagi. Sekalipun karena keberdosaan kita jatuh ke dalam dosa, kita diberikan kesempatan untuk dibentuk, kita diberikan waktu untuk menyadari kesalahan itu dengan konsekuensi hukuman yang kita terima, tapi kemudian tetap kasih setianya lebih besar dari semuanya itu. Dari apa yang kita terima sebagai akibat dari pelanggaran dan kesalahan kita. Kasih setia Allah menjadi eksistensinya, menjadi sesuatu yang tidak terlepaskan dari kehidupan Allah dan relasinya kepada kita umat yang dikasihinya. Karena itu, ketika kita menyadari, memahami, dan mengalami kasih setia Allah itu, maka responlah kasih setia Allah itu juga dengan kasih setia. Tentu kasih setia kita tidak sama dengan kasih setia Allah dan itu tentu tidak bisa dibandingkan. Tetapi paling tidak Hosea melalui bacaan pada hari ini mau mengingatkan setiap orang percaya, mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan kita untuk Allah itu lebih menyukai kasih setia daripada kurban sembelihan. Karena bangsa berpikir
kesalahan, dosa, pelanggaran mereka akan menjadi sesuatu yang beres atau terbayarkan ketika mereka memberikan kurban sembelihan. Ini yang disampaikan, ini yang mau diluruskan. Tidak seperti itu. Kurban sembelihan itu engkau berikan bukan berarti dosamu, pelanggaranmu, kesalahanmu berarti bebas atau tergantikan, tidak. Tetapi yang terpenting adalah engkau mengasihi benar Allah itu. Sebagaimana Allah mengasihimu, engkau benar-benar juga mengasihinya. Bagaimana cara mengasihi Allah? Hiduplah dalam kehendaknya. Bagaimana cara mengasihi Allah? Turutilah perintahnya. Bagaimana cara mengasihi Allah? Membina hubungan relasi yang baik dengan Dia. Memohon petunjuk, arahan dalam kehidupan kita. Memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Itu bukti kita mengasihi Allah. Maka itu yang berkenan daripada hanya sekedar memberikan kurban sembelihan tanpa sungguh-sungguh memiliki kasih kepada Allah. Yang kedua, mengenal Allah dengan benar. Di bagian B tadi dikatakan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Sama dengan bagian yang pertama tadi 6a, kurban sembelihan, lalu 6b dikatakan kurban bakaran. Sama saja. Jangan kita merasa bahwa kurban bakaran yang diberikan itu menjadi yang terutama, prioritas, maka segala sesuatunya akan beres. Pelanggaranku, kesalahanku, dosaku akan beres, akan tergantikan dengan memberikan kurban bakaran itu. Tidak. Pengenalan akan Allah itu yang lebih penting, pengenalan akan Allah dengan benar. Jelas memahami bahwa Allah itu mengasihi kita, dalam kasih-Nya Ia ingin kita berjalan dalam kehendak-Nya, dan itu kita lakukan dalam kesempatan anugerah yang diberikan dalam perjalanan kehidupan kita setia sampai pada akhirnya. Dan tidak hanya di situ rancangan Allah, Ia mau memberikan kita kehidupan yang kekal. Maka pengenalan akan Allah atau mengenal Allah dengan benar itu yang terutama. Menyukai kasih setia, hidup mengasihi Allah, lalu mengenal Allah dengan benar, itu yang terutama dalam kehidupan orang percaya. Lalu ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita tentu rindu untuk semakin tahu kehendaknya. Orang yang mengenal Allah dengan benar tentunya memiliki kepekaan. Orang yang mengenal Allah dengan benar tentunya kehidupannya adalah kehidupan yang berkenan bagi Allah. Dia mencari kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Bersekutu, bergaul karib, erat, dekat, melekat dengan Allah. Membina relasi yang baik dengan Allah. Mengenal secara pribadi, mengalaminya melalui apa? Melalui doa-doa kita, pembacaan kitab suci, ibadah. Banyak hal cara Allah untuk menyatakan dirinya agar kita mengenal Dia dengan benar. Lalu kita mungkin bertanya, kalau begitu apa gunanya kurban sembelihan, kurban bakaran? Itu sama artinya, apa gunanya saat ini kita memberikan ungkapan syukur, ucapan syukur? Apakah itu tidak penting? Itu menjadi yang kesekian. Setelah yang terutama, kita hidup dalam kasih setia dan kita mengenal Allah dengan benar. Maka kemudian hidup dengan kasih setia Allah atau respon kasih Allah dengan kasih setia kita, dengan hal yang terbaik yang bisa kita berikan, wujud dari kita mengasihi Tuhan. Kita menyadari Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi yang terutama. Dia adalah pencipta, pemelihara, juru selamat. Dia penghibur, menyertai kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Dan ketika kita mengenal Dia dengan benar, maka buah dari hal itu adalah kita memberikan ungkapan syukur kita. Buah dari kasih setia kita kepada Allah, buah dari kasih setia kita atau pengenalan kita akan Allah adalah
kita memberikan ungkapan syukur kita. Bukan ungkapan syukur itu yang utama, tetapi ungkapan syukur itu, atau dalam teks ini dikatakan kurban sembelihan, kurban bakaran adalah buah dari kasih setia kita kepada Allah dan pengenalan kita akan Allah. Ini menjadi sangat penting agar kita tidak salah mengerti. Ada orang yang berpikir ketika aku memberikan sesuatu sebagai ungkapan syukurku, maka Tuhan jawab dong doaku. Tuhan kabulkan dong permintaanku. Banyak hal kita mau minta, kita mohonkan, kita sampaikan kepada Tuhan dengan terlebih dahulu kita memberikan sesuatu. Jadi ketika aku sudah memberikan, maka ikuti apa yang aku mau. Iyakan apa yang aku mau. Penuhi apa yang aku mau. Ini yang mau diluruskan dalam teks ini. Yang terpenting terutama dalam hidup kita adalah kasih setia. Mengenal Allah dengan benar. Maka orang yang hidupnya dalam kasih setia, orang yang hidupnya dalam pengenalan akan Allah, buah dari itu ia akan mempersembahkan syukurnya. Karena dia sudah mengalami kasih setia Tuhan, meresponnya juga dengan kasih setia. Karena dia mengenal Allah, maka buahnya ia wujud nyatakan dalam ungkapan syukurnya kepada Allah. Baik itu apa yang kita lakukan kepada gereja, kepada hambanya, kepada pekerjaan Tuhan, dan juga kepada sesama. Kiranya setiap kita merdeka untuk mengenal Allah. Kiranya setiap kita merdeka untuk mewujudkan kasih setia kepada Allah. Dan kiranya setiap kita merdeka untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama. Wujud dari kita mengasihi Allah dan kita mengenal Dia dengan benar. Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya agar kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah mengenal Engkau dengan benar. Ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, maka kami akan merespon kasih setiamu dengan juga hidup dalam kasih setia. Kami akan merespon pengenalan itu dengan hidup berkenan bagi Tuhan, mencari kehendak Tuhan, melakukannya. Lalu kemudian kami akan membina relasi yang baik dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Ketika kami memahami hal yang demikian, maka buah dari pengenalan itu, buah dari kasih setia itu adalah kami menyatakan syukur kami melalui apa yang bisa kami berikan bagi Tuhan, bagi gerejamu, bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejamu, bagi para hamba Tuhan dan bagi sesama. Karena kami mengalami kasih Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam hidup pribadi kami. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati juga keluarga kami dimanapun berada, yang bersama kami dan juga yang jauh dari kami. Lindungi sertai mereka seperti Tuhan melindungi dan menyertai kami. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, berilah kami hikmat, agar yang kami lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini memiliki pergumulan apapun itu bentuknya, Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka, tolonglah. Ingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa, kami masuk di hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat,
dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.